Perkenalkan, nama kakak Randy Novan Saputra, guru matematika di SMA Negeri 1 Sentani. Apa itu limit? Eits, pasti yang ada dalam pikiran kalian adalah limit listrik yang sering kalian jumpai sehari-hari. Tidak demikian. Limit dapat kakak artikan menggunakan ilustrasi kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, penggunaan listrik di suatu rumah memiliki daya 450 watt dan menggunakan berbagai macam alat rumah tangga seperti rice cooker 100 watt, pompa air listrik 250 watt, televisi LED 80 watt. Total semua penggunaan daya tersebut adalah 430 watt. Artinya, apabila penggunaan daya listrik melebihi dari kapasitas 450 watt, maka tidak mencukupi. Dengan demikian, limit dapat kakak artikan menggunakan bahasa sederhana yaitu batas atau mendekati nilai tertentu. Baik, demikianlah tadi adalah pengertian dari limit fungsi. Nah, kita lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Untuk yang pertama, di sini ada bentuk umum daripada limit. Nah, ini saya baca, ya kita bisa baca bersama, yaitu limit x mendekati 0 dari fungsi x sama dengan L. Nah, fx ini adalah suatu fungsi. Fungsi ini bisa fungsi trigonometri salah satunya, yang akan kita bahas lebih lanjut. Baik, kalau kita perhatikan di sebelah kanan dari bentuk umum daripada limit, di sini ada 8 sifat ya. Sifat yang pertama kita baca limit x mendekati 0 dari sin mx per nx sama dengan m per n. Yang kedua, kalau kita perhatikan perbedaan antara sifat pertama dan kedua adalah perbedaan pada fungsi trigonometrinya. Ya, kalau kita perhatikan trigonometrinya ada di penyebutnya di sini ya, sin nx. Kemudian di pembilangnya adalah variabel dan koefisiennya. Ini menghasilkan m per n. Nah, kalau kita perhatikan ya anak-anak, jadi di sini yang diambil itu adalah m per n-nya. Ya. Jadi dia berlaku, sifat ini berlaku apabila nanti kalau ada soal limitnya harus x mendekati 0. Itu diperhatikan. Kemudian bentuk berikutnya adalah fungsi trigonometrinya itu berbentuk pecahan. Setelah itu hasilnya adalah diambil dari koefisien dari variabelnya. Kalau kita perhatikan di sini m per n ini diambil ya. M per N. Itu yang diambil. Maka menghasilkan seperti ini. Begitupun yang ke sifat kedua. Jadi yang diambil adalah M dan N-nya yang diambil. Dituliskan hasilnya M per N. Nah, kalau di sifat ketiga kita perhatikan perbedaan antara sifat pertama dan kedua adalah pembilang dan penyebutnya itu ada bentuk trigonometrinya. Ini juga sama yang diambil tetap M per N-nya. Kemudian yang keempat, ya pada dasarnya hampir sama dengan yang sifat pertama, cuman perbedaannya ada pada bentuk trigonometrinya. Kalau yang pertama tadi sin, yang keempat ini tangan. Yang lainnya sama, anak-anak. Nah, kalau kita perhatikan juga yang kelima juga sama, ya mirip dengan yang nomor kedua, sifat kedua. Yang keenam juga mirip dengan sifat ketiga. Yang ketujuh juga mirip dengan sifat keenam, hanya perbedaannya di sini berbeda. Trigonometrinya berbeda. Mungkin seperti itu sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Ya, kita lanjutkan untuk berikutnya agar lebih memahami, kita langsung masuk pada contoh soal. Nah, di soal pertama, contoh soal pertama ini, tentukan nilai dari limit x mendekati 0 dari cos 4x per 9 per 8x. Baik, perhatikan apakah ini termaksud atau sudah bisa kita gunakan
sifat-sifat yang tadi telah kita bahas, pertama kalian perhatikan bahwa limitnya sudah berbentuk X menuju 0. Berarti sudah bisa. Kemudian berbentuk pecahan, ya, pecahan dan tidak ada penjumlahan dan pengurangan di dalam bentuk fungsi trigonometrinya. Maka seperti yang tadi kita sudah bahas di sifat, ya, berarti yang kita ambil adalah koefisien dari variabelnya. Ini 4, jadi hasilnya ini adalah 4 per 9 per 8. Nah, untuk mengerjakan ini, ya, lebih menyederhanakannya, waktu SD kalian sudah belajar tentang pembagian pecahan. Jadi menghasilkan 4. Kalau pembagian pecahan berarti tandanya dirubah, ya. Jadi perkalian, tapi pecahannya yang pembaginya itu dibalik. Dari 9 per 8 menjadi 8 per 9. Ini sama dengan 4 kali 8, 32 per 9. Nah, ini juga masih bisa disederhanakan anak-anak. Jadi, disesuaikan dengan pilihan jawabannya. Bisa jadi dirubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Tapi saya sampai di sini saja. Jadi, nilai limit X mendekati 0 dari cos 4X per 9 per 8X adalah 32 per 9. Demikian untuk soal pertama, ya. Kita coba masuk kepada contoh soal yang kedua. Contoh soal kedua adalah limit X mendekati 0 dari sin kuadrat 2X per cos 9 per 8X. Baik, kita selalu merujuk kepada sifat-sifat yang tadi telah kita bahas. Yang pertama yang kalian harus perhatikan adalah bentuk dari limitnya. Ya, di sini limit X mendekati 0, berarti sudah oke. Kemudian di fungsi trigonometrinya juga sudah berbentuk pecahan dan tidak ada penjumlahan dan pengurangan, ya. Sehingga ini kita bisa tulis, kalau kita perhatikan di sini sin kuadrat 2X per cos 9 per 8X. Nah, cara mudahnya sebenarnya seperti kalau kita perhatikan sifat, kita sapu-sapu saja. Sapu-sapu saja bentuk dari trigonometrinya. Ini kita bersihkan, kemudian kita bersihkan juga variabelnya, yang tersisa angka dan pangkatnya. Sehingga ini kita bisa tuliskan 2 kuadrat per 9 per 8. Nah, ini sama dengan, ya, 2 kuadrat adalah 4 per 9 per 8. Ini juga sama dengan 4 dikali 8 per 9. Sama dengan 32 per 9. Dengan demikian, nilai limit X mendekati 0 dari sin kuadrat 2X per cos 9 per 8X sama dengan 32 per 9. Baik, saya harapkan kalian semakin lebih memahami untuk mengerjakan soal limit nantinya. Nah, kita lanjut ke contoh soal berikut. Contoh soal yang ketiga berbunyi, limit X mendekati 0 dari sin 2X tambah cos 3X per 8X. Bagaimana cara mengerjakannya? Nah, kita perhatikan di sini. Selalu menuju kepada atau merajut kepada sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Nah, di sini yang pertama, bentuk limitnya sudah mendekati 0. Berarti sudah oke. Kalau kita perhatikan di bentuk trigonometrinya, ini belum berbentuk perkalian. Di sini ada penjumlahan. Tapi kita bisa merubahnya. Nah, perhatikan apabila misalkan kalau ada pecahan, ya, 2 ditambah 3 per 5
per 5. Ini kan bisa saya buat dia ke dalam bentuk 2 per 5 ditambah 3 per 5. Seperti itu bisa ya. Ya, maka bentuk trigonometri ini juga kita rubah agar tidak ada bentuk penjumlahan dalam fungsinya nantinya. Jadi terpisah dia. Agar kita kembali kepada atau kita merubahnya menjadi bentuk sifat-sifat yang tadi pertama yang telah kita bahas. Sehingga ini saya bisa buat menjadi limit X mendekati 0 dari sin 2X per 8X ditambah cos 3X per 8X. Nah, ini kita bisa buat seperti ini. Jadi limit X mendekati 0 sin 2X per 8X ditambah limit. Nah, kita bisa buat seperti ini. X mendekati 0 dari cos 3X per 8X. Nah, sehingga ini menghasilkan ya, saya buat dulu. Kita pisahkan. Jadi kita lanjutkan ke sebelah. Pertama, untuk limit X mendekati 0 sin 2X per 8X. Nah, ini sama sebenarnya. Seperti yang sebelumnya, kita coba pakai sapu-sapu saja. Jadi, karena sudah berbentuk, sudah sesuai dengan sifat, maka ini kita coret. Kemudian X-nya kita coret juga. Coret, kemudian sisa angkanya yang kita tuliskan. Jadi 2 per 8 ditambah, yang ini juga sama. Sisanya di sini adalah 3 per 8. Sama dengan 2 ditambah 3, 5 per 8. Demikian. Sehingga nilai limit X mendekati 0 dari sin 2X tambah cos 3X per 8X adalah 5 per 8. 5 per 8. Demikian contoh soal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Demikian pembelajaran kita kali ini. Kiranya adik-adik dapat memahaminya. Keep spirit and thank you.